Sebagai salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII tentu mempunyai andil besar dalam meningkatkan potensi kepemudaan di Indonesia. Nah, di kota santri Kabupaten Kudus ini, PMII tumbuh subur dan mengambil kontribusi penting dalam pengembangan pemuda khususnya di Kabupaten Kudus ini. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kabupaten Kudus dan nantinya saya akan bertemu dengan Ketua Umum PMII cabang Kudus, dan sebelum itu saya akan mampir ke kantor Disdikpora Kabupaten Kudus untuk bertemu dengan Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus, yakni Bapak Iswahyudi. Ingin tahu lebih lanjut bagaimana perjalanan saya? Ikuti terus perjalanan saya. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus dan akan bertanya-tanya tentang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia cabang Kudus. Pak Iswahyudi sehat? Sehat Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, Pak Iswahyudi ini mau tanya ini soal PMII ini. Sebenarnya bagaimana eksistensinya di Kabupaten Kudus ini soal PMII ini? PMII sebagai wadah organisasi mahasiswa ekstra kampus yang lahir dari Nahdlatul Ulama ya. Di dalamnya di situ adalah banyak sekali kader-kader terbaik dari Nahdien yang dilahirkan dari PMII ini. PMII ini di Kabupaten Kudus kader-kadernya banyak mewarnai ya, terutama yang senior yang produk pengkaderan dulu ketika masa-masa transisi dari Orde Baru ke reformasi ya. Kita melihat seperti beberapa kader PMII kan menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus dan menempati posisi-posisi yang strategis seperti Ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang juga sekaligus Wakil Ketua DPRD Kudus Pak Haji Mukasiron. Kemudian Ketua Komisi D, Pak Ali, itu juga dari kader dari PMII. Maka kalau melihat dari eksistensi PMII di Kabupaten Kudus sendiri, saya melihat memang sangat baik sebagai organisasi pengkaderan ekstra kampus, khususnya bagi kalangan warga Nahdien. Ya. Nah, di situ saya melihat ini bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan ke depannya, agar nanti kontribusinya terhadap pembangunan di Kabupaten Kudus lebih optimal dari kader-kader PMII yang didistribusikan di masyarakat. Oke, kalau berbicara tentang kiprahnya ini di Kabupaten Kudus ini, PMII dari Bapak sebagai Kabid Kepemudaan ini, bagaimana Pak kiprah dari PMII ini? Setahu saya PMII ini sangat mewarnai ya, terutama isu-isu kebangsaan, isu-isu kerakyatan yang kemudian diangkat, kemudian juga mereka mengaktualisasikan lewat gerakan-gerakan, demonstrasi, kemudian juga audiensi dan sebagainya. Nah, proses-proses pendampingan ini adalah proses perjuangan panjang dari kader-kader PMII. Saya berharap di Kabupaten Kudus ini mereka terus menyuarakan, utamanya adalah kaum marginal yang tidak tersentuh oleh pembangunan. Perjuangan-perjuangan yang seperti itu dimungkinkan kalau pengkaderan di PMII sendiri semakin sehat, semakin dinamis, sehingga aktif dan bisa langsung memberikan dampak terhadap masyarakat. Dan ini saya yakin dan percaya PMII di Kabupaten Kudus ini sepanjang yang saya tahu, mulai di KNPI itu mereka juga mewarnai ya, di aliansi organisasi ekstra kampus juga begitu. Saya berharap kiprah ini terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Oke, kalau kita melihat kultur Kudus ini kan ya juga sebagai kota santri dan lekat dengan Nahdien juga ini Pak. Ini bagaimana? Seberapa besar ini kader atau anggota-anggota dari PMII ini? Kan juga PMII ini kan juga dari kalangan Nahdien begitu. Betul, nah kader-kader PMII ini saya berharap tidak hanya berkutat kepada acara-acara yang sifatnya seremonial, tapi lebih ke yang substantif ya, karena mereka adalah kader-kader intelektual yang direkrut dari mahasiswa
yang adalah civil society yang sangat terdidik ya. Nah, golongan kreatif minority yang lahir dari kader-kader PMII ini menjadi lokomotif penggerak dari gerbong besar umat Islam, khususnya Nahdliyin ini. Nah, generasi-generasi muda yang lahir dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini bisa semakin eksis, bisa semakin matang dan mampu untuk mengagregasi segenap kepentingan masyarakat dan disuarakan lewat kanal-kanal yang telah disediakan. Apalagi di era demokratisasi saat ini, memang kaum intelektual itu khususnya dari basic kampus, dari organisasi pengkaderan semacam PMI ini menjadi mitra yang strategis bagi pemerintah. Oke, kalau berbicara tentang koordinasi ini Pak, ini kan dari Disdikpora khususnya bidang kepemudaan dengan PMII ini sejauh mana Pak ini koordinasinya? Kalau sebelum pandemi kita sering ada event misalkan studi banding gitu ya, kemudian juga acara pembinaan IMTAK dan sebagainya. Pasca pandemi ini kita memang mengalami refocusing anggaran sehingga kita yang tetap ada setiap tahun rutin itu pendataan, dan saya berharap sekali data-data yang kami kumpulkan dari organisasi sebesar PMII dan sepotensial PMII ini betul-betul data yang valid yang bisa kami daya gunakan. Dan itu sebuah kebanggaan bagi kami sebagai bidang kepemudaan bila itu nanti kita bisa seperti provinsi. Seperti di rencana aksi daerah itu saya melihat rekan-rekan PMII di provinsi juga banyak mewarnai. Kita ingin di Kabupaten Kudus juga seperti itu. Dan yang jelas memang sebagai kreatif minority, masyarakat yang kecil, minoritas tapi kreatif, ini bisa menjadi lokomotif penggerak perubahan yang positif terhadap pembangunan generasi muda ke depan. Oke, ini terakhir Pak, mungkin untuk pesan dan harapan bagi kepengurusan PMII dan juga kader-kadernya ini Pak. Pesan saya supaya pengkaderannya dijalankan secara berkualitas, baik, berjenjang, terus-menerus, dan semakin memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Kudus dan bisa bersinergis dengan kami. Dan terus untuk meningkatkan kapabilitas menyiapkan calon pemimpin bangsa yang lahir dari kader-kader PMII ini. Oke, terima kasih Pak Iswahyudi. Terima kasih. Salam untuk teman-teman PMII. Oke, siap-siap. Nah pemirsa, saya akan ajak pemirsa nanti ke kantor PCNU. Di sana ada sekretariat PC PMII. Nah nanti saya akan lihat-lihat di sana dan akan bertemu dengan ketua umumnya dan lebih mengenal lebih dekat kepada PMII cabang Kudus ini. Ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, tadi saya sudah dari kantor Disdikpora Kabupaten Kudus dan sudah bertemu dengan Bapak Iswahyudi, sekaligus ya minta kenalan lah sama PMII karena Pak Iswahyudi selaku Kabid Kepemudaan Disdikpora Kabupaten Kudus. Dan kali ini pemirsa, saya di kantor PCNU Kabupaten Kudus. Di kantor PCNU juga ini juga berdiri sebuah kantor, yakni kantor PC PMII Kabupaten Kudus. Dan bersama saya sudah ada Mas Alvin, ini selaku Ketua Umum PC PMII Kabupaten Kudus. Benar Mas Alvin? Ya, betul. Kabar sehat Mas? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat akal, sehat pikiran. Amin. Mas, ini saya tadi kan sudah bertemu dengan Pak Iswahyudi, udah tanya-tanya sedikit dan kenalan sedikit soal PMII. Nah ini mumpung ketemu sama ketua umumnya ini PC PMII Kabupaten Kudus ini, mungkin bisa dikenalkan dulu PC PMII dan visi-visinya mungkin Mas. Oh, visi-misi. Ya sebelumnya ini menyapanya atas siapa ini? Mas Fajar dan pemirsa. Mas Fajar dan pemirsa. Jadi mewakili dari sahabat-sahabat. Jadi kalau di PMI itu kita panggilan akrabnya itu sahabat-sahabati. Sahabat-sahabati. Jadi kalau mau ikut di PMI ataupun siapapun orang yang dekat PMI itu pasti akan dipanggil dengan sahabat-sahabati. Terutama yang udah masuk dan resmi di baiat masuk di PMI gitu. Perlu diketahui bahwasannya PMI ini memang organisasi kemahasiswaan
yang kita berasaskan jelas asas kita adalah asas kewarganegaraan dan berasaskan Pancasila gitu. Okay. Jadi tidak mungkin organisasi kita PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang didirikan para sesepuh, yang didirikan para muassis dan didirikan oleh para pendahulu di tahun 1960, dan alhamdulillah di Kabupaten Kudus ini PMI berdiri di tahun 1963. Jadi 3 tahun pasca PMI nasional ada PMI Kudus berdiri. Oke, luar biasa ini PMI. Ini sebagai wadah pemuda, Mas ya. Ya, wadah pemuda yang khususnya memang tetap melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Oke, Mas, ini mungkin saya pengen tahu dan kepo juga ini soal kader ini. Seberapa besar kader PCPMI di Kabupaten Kudus ini, total berapa, Mas, kadernya, Mas? Kalau secara number, by number itu kalau kita secara pastinya mungkin dihitung satu persatu jelas akan banyak sekali. Tetapi secara kalkulasi yang ada di lapangan, karena kalau kita bicara database itu kan banyak sekali dari dulu sampai sekarang, perlu kita data satu persatu. Apalagi kebetulan saya ini merupakan ketua umum yang baru terpilih baru saja. Jadi ini merupakan salah satu tugas yang nantinya insya Allah kalau semesta meridhoi dan kawan-kawan nanti juga ikut serta meramaikan, pendataan database akan dilakukan di tahun ini untuk mengetahui berapa pastinya total kader yang ada di Kabupaten Kudus ini. Oke, 10.000 ini bukan angka kecil loh. Benar. Nah, ini bagaimana PCPMI Kudus ini dalam berkiprah di kepemudaan ini, Mas? Jadi kalau kita bicara di PMI ini kan secara hierarki struktural ini kan kita ada banyak gitu. Pun dulu saya juga pernah berproses di PMI tingkatan rayon. Jadi kalau perlu diketahui para pemirsa dan Mas Fajar itu PMII di tiap tingkatannya itu selalu ada. Mulai dari tingkatan fakultas itu namanya PMI rayon. Oke. Terus naik lagi tingkatan komisariat, PMI komisariat. Terus di tingkatan lagi selanjutnya di tingkat kabupaten namanya PMI cabang. Selanjutnya tingkat wilayah PMI koordinator cabang yang ada di Jawa Tengah, karena kita di Kabupaten Kudus. Lanjut sampai ke pusat, yaitu pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi kalau untuk menaungi segitu banyaknya kader, jelas memang ada wadahnya masing-masing. Mereka ditempa di kawah candra di mukanya PMII, mulai dari berproses di tingkatan rayon, pasca kaderisasi pertamanya namanya Mapaba, masa penerimaan anggota baru, yang setelah itu mewajibkan untuk anggota itu follow up. Pasca Mapaba itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilalui, baru setelah nanti follow up 6 bulan pasca Mapaba itu tadi baru bisa ikut kegiatan yang namanya PKD, pelatihan kader dasar, yang mana dari anggota PMI tersebut tadi baru sah dinyatakan dan dinamakan menjadi kader PMI. Jadi kalau baru Mapaba baru anggota PMI gitu. Oke. Kalau pengen tahu ini, Mas, kesehariannya apa, Mas? Agendanya apa mungkin dari teman-teman sahabat tadi ya? Sahabat PMI. Kesehariannya apa, sahabat? Jadi kalau secara ADART ini kan kita di PMI kita bersifat kemahasiswaan, bersifat keagamaan, bersifat keindonesiaan, bersifat apalagi ya, bersifat independen dan bersifat idealisme. Jadi kita sebagai pemuda, khususnya yang kita memang dalam tanda kutip di sini di PMII, jelas kita sebagai mahasiswa, kita harus berani memunculkan taring-taring kita sebagai mahasiswa, terutamanya aktivis di pergerakan mahasiswa. Kita yang pertama di kemahasiswaan, di tingkat kemahasiswaan jelas kita harus kuliahnya juga tertib, terus nanti kita juga ikut organisasi sebagai ladang pengembangan soft skill kita sebagai mahasiswa yang nantinya pasca kita sebagai mahasiswa lulus untuk menambah potensi diri kita ketika kita di dunia pekerjaan. Oke, luar biasa ini. Mas, saya pengen tahu soal pokok pikiran sebenarnya dari PMI. Pokok pikirannya seperti apa, Mas? Jadi kalau pokok pikiran di PMI sih sebenarnya kita
Intinya kita selalu mengedepankan idealisme. Kalau kita di PMI itu kita mengedepankan idealisme dan kita tidak meninggalkan ajaran Ahlus Sunnah berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah gitu. Jadi kalau kita bicara terkait di tingkat kenegaraan ataupun di tingkat kemasyarakatan, jelas kita akan selalu berdampingan dan kita akan selalu akan selalu mengawal kepada masyarakat yang tertindas. Jadi kalaupun ada kebijakan dari pemerintah yang kurang pro kepada masyarakat, jelas kita sebagai aktivis pergerakan yang ada di PMI, kita sebagai garda terdepan untuk menyuarakan hal-hal kebenaran itu. Oke, Mas, untuk ini kan besar banget ini kadernya, ada sekitar 10 ribuan. Nah, itu kan belum juga yang mungkin udah sekarang udah jadi pejabat ataupun udah sukses begitu. Mungkin bisa disebutkan beberapa, Mas, dari kader PMI yang mungkin ini jadi jadi semacam ajakan lah agar untuk yang pemuda-pemuda juga ikut gabung ke PMI begitu. Jadi kalau kita bicara senioritas yang ada di PMI, terutama senior alumni itu kan sebenarnya di PMI itu tidak ada sebutan mantan PMI, itu tidak ada mantan ya? Tidak ada mantan PMI. Jadi ketika kalian ikut Mapaba, mulai pertama kali membuka pintu masuk di pengkaderan PMI ini, selamanya menjadi sahabat PMI walaupun sudah tua. Karena itu pun juga ada prosesnya kalau menjadi alumni, karena di PMI itu aturannya baru dikatakan menjadi alumni itu pasca kelulusan dari kampus 3 tahun, entah S1, entah S2 ataupun entah S3 gitu. Dan setelah itu ada jenjang lagi di PMI, ada IK PMI, ada IK PMI kabupaten, ada IK PMI wilayah, ada IK PMI pusat PB. Jadi kalau kita melihat senior-senior kita yang udah berkiprah dan udah menjadi tokoh, sebenarnya banyak. Kalau kita bicara di Kabupaten Kudus ini pun, yang pertama sebagai Ketua Mabincap PMI Kabupaten Kudus yang sekarang, Ketua PCNU Bapak Asrofi Masito, itu pun beliaunya juga PMI. Terus kalau kita bicara di birokrasi, ada lagi Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, itu juga PMI. Terus selanjutnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus itu juga PMI. Bahkan beliaunya dulu juga mantan Ketum PMI Kabupaten Kudus. Luar biasa, ini banyak juga ini banyak, ya, Mas. Banyak. Ini belum masih banyak sebenarnya yang belum disebutkan. Masih ya? banyak. Oke, mungkin ini terakhir, Mas, untuk Mas Alvin sendiri, untuk himbauan kepada pemuda, harapannya kepada pemuda khususnya yang yang sepemikiran sama PMI begitu. Mungkin harapannya, Mas. Mungkin harapan untuk sahabat-sahabati ataupun untuk kawan-kawan yang ada di luar sana, entah kita berproses dimanapun, entah di PMI atau di organisasi manapun, maksimalkanlah potensi kita selagi kita mampu menyuarakan apa yang kita miliki gitu. Jangan sampai kita sebagai kaum pemuda, di mana di tahun-tahun ini adalah merupakan tahun-tahun kita. Indonesia memasuki bonus demografi yang mana jumlah penduduk aktifnya itu lebih banyak dimiliki oleh kaum pemuda. Dan ini kalau kita sebagai kaum pemuda tidak berani menyuarakan hal-hal yang positif, tidak berani beraktivitas secara positif, tidak berani memberikan inovasi-inovasi kepada lingkungan sekitar, bahkan sampai ke lingkup besar negara kita ini, lalu bagaimana dengan bonus demografi ini? Jangan sampai bonus demografi ini nantinya menjadi bencana demografi bagi kita gitu. Jadi intinya lakukanlah yang terbaik untuk semua, baik dimanapun kalian berproses, baik di PMI, baik di organisasi manapun. Jangan sampai kalian mencela satu sama lain. Intinya jangan sampai mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan api dalam kegelapan. Luar biasa, Mas Alvin, ini luar biasa. Mas, terima kasih ini udah nemenin saya dan pemirsa untuk kenal lebih dekat kepada PMI begitu. Sehat-sehat Mas Alvin, dan selamat mengemban amanat ini. Baru dilantik udah masih berapa tahun? Insya Allah nanti sampai di 2023 akhir. 2023 akhir. Selamat bertugas Mas Alvin. Terima kasih. Dan pemirsa,
Saya sudah nemenin pemirsa untuk mengenal lebih dekat kepada PMII, dan pesannya Mas Alvin tadi, tetap jaga semangat untuk para pemuda. Kita berproses bareng untuk menguatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa.